wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita jatuh jadwal di pendampingan di tempat Bu Dewi. Ya. Sebelum kita mulai, apakah Bu Dewi kondisinya fit atau ada sedikit gangguan? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya, kemarin anaknya sama Bu. Padahal sebelum perawatan saya kemarin kan mungkin agak kecapean ya Bu ya. Oke, hari ini siap ya menangani diri tempat. Oke, pada pendampingan individu 4 ini kita akan membahas tentang evaluasi dan tema daripada pendampingan individu 4 ini adalah evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran ya, dengan fokus yang pertama ada observasi kelas CGP, observasi kelas CGP maksudnya ya, untuk melihat penerapan dan modul budaya positif, pembelajaran berdifferensiasi dan pembelajaran seksual. Jadi yang kedua ada penilaian observasi praktek pembelajaran. Jadi dengan nanti melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan penerapan budaya positif, pembelajaran berdifferensiasi dan pembelajaran seksual. Jadi apa yang sudah disiapkan Bu ya? Ya, banyak Bu ya. Nanti kita coba praktek observasi ya. Oke Bu Dewi, kita tinggal nanti praktek. Terus yang selanjutnya Bu Dewi, selama 1 bulan terakhir ini ya, Bu Dewi setelah melaksanakan itu baik itu kegiatan pembelajaran daring ataupun kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan perguruan dalam 1 bulan terakhir, rencana tidak lanjut dari pendampingan sebelumnya. Rencana tidak lanjut selanjutnya yaitu setelah kemarin mengikuti lokal ketiga, kita belajar tentang pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Nah, saya akan menerapkan itu Pak, pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional di kelas saya. Terus untuk hal-hal yang dianggap sudah seperti capaian Pak ya Bu, dalam 1 bulan terakhir ini, capaiannya ini masalah kebiasaan budaya positif ya Pak, kebiasaan iya. Budaya positif itu kebiasaan alhamdulillah anak sudah saya terapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Oke, kita tadi dengan ada kata budaya positif. Budaya positif itu bentuknya dalam apa? Kalau di sekolah kami ini misalkan kebiasaan yang pagi hari itu ketika datang anak saling dengan guru. Oke, saling dengan guru. Iya, itu kan kebiasaan positif akan menjadi budaya positif. Jadi masa ada salaman dengan pada bagian kayak 5S itu ya. Iya, salam sapa. Sopan kan. Sopan sapa. Oke, budaya positifnya terus apa lagi? Ini pembiasaan sebelum belajar. Keagamaannya misalkan itu membaca naskah husna, sholawat nariyah, itu sudah berjalan setiap hari. Oke, jadi sudah diterapkan sejak lama Bu. Dan pembiasaan itu dari positif mulai dari penerapan 5S tadi, sama berdoa, mengawali doa, pembacaan naskah husna sebelum belajar mulai. Jadi ini akan menambah apa ya, ibarat orang yang di sini itu sudah terbiasa ya. Itu bukan hal baru lagi dan sudah menjadi kebiasaan yang rutin dan otomatis dilakukan setiap hari berulang-ulang ya. Jadi menjadikan anak ini sudah terbiasa dan membentuk karakter anak juga. Oke Bu Dewi, luar biasa dalam 1 bulan terakhir ini termasuk dalam pembelajaran daring berbagi praktek baik yang sungguh luar biasa. Semoga
semoga kedepannya lagi semakin meningkat terus Bu Dewi ya, kemampuan atau kompetensi Bu Dewi semakin meningkat ya. Jadi untuk RPP tadi yang terkait dengan pembelajaran ini kemarin sudah kami berikan revisi Bu ya. Oke, ini berarti kita tinggal siap on ya. Ini kami sudah menyiapkan lembar observasi ya, praktek mengajar di lampiran 5 yang sudah saya bagikan ke jenengan. Nanti kita gunakan untuk penilaian praktek mengajar jenengan, yang observasi jenengan ya. Jadi nanti kita praktek kelas dulu ya. Dan ini kelihatannya perangkatnya sudah lengkap semua, tinggal kita praktek gitu. Jadi selanjutnya kita bisa langsung menuju ke ruangan kelas, tapi sebelum nanti kita praktek ya, nanti ada sedikit hal sebelum observasi akan kami jelaskan sedikit gambar-gambarnya gitu ya. Untuk di sesi pendahulunya saya cukupkan dulu di situ, kita langsung masuk ke bagian intinya. Di bagian pendahuluan maaf ya, saya pakai masker ya karena ada daerah badan. Oke, sebelum kita observasi lanjut di bagian ini Pak ya, sebelum kita nanti praktek di observasi nanti waktunya minimal ya di sini 2 jam pelajaran dengan durasi waktu disesuaikan dengan jenjang sekolah yang ada di TKS ini 1 jamnya 30 menit, durasikan 1 jam ya. Setelah observasi ini harapannya kami dapat panjenengan dalam diagnosis mungkin secara kritis terhadap aktivitas yang panjenengan lakukan, kesulitan belajar anak-anak, terus yang selanjutnya bisa mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru sehingga dapat meningkatkan kualitas guru dalam mengajar. Rancangan pelaksanaan dan aspek perkembangan yang ada observasi nantinya, ini rancangan pelaksanaan jenengan RPP yang jenengan sudah buat ini, nanti kita observasi. Kira-kira untuk rancangan secara garis besarnya jenengan bisa menyampaikan rancangan dalam RPP ini nanti yang disampaikan apa materinya apa gitu. Ini yang saya sampaikan dalam pembelajaran nanti dalam pembelajaran berdiferensiasi dan kami juga memasukkan pembelajaran sosial emosional dalam satu kegiatan pembelajaran gitu kita. Itu saya menggunakan ini pembelajaran kolase gambar yang mana anak saya suruh milih 2 kegiatan secara berkelompok. Yang satu itu kolase gambar lemari, yang satu kolase gambar meja. Saya suruh anak untuk memilih sesuai keinginan anak tersebut. Jadi itu sudah berpihak pada murid. Jadi ada aspek-aspek yang ada aspek nanti yang dinilai terkait dengan kami ada 3 kategori dan ada beberapa aspek di dalamnya. Dalam hal observasi nanti pembelajaran observasi yang pertama yaitu aspek yang pertama nanti panjenengan mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid secara nyaman. Bagaimana caranya, aspeknya apa saja, salah satunya adalah kenyamanan lingkungan belajar untuk kebutuhan belajar murid, terus penggunaan komunikasi positif, terus penerapan disiplin, ada pemberian motivasi dan terus aspek yang kedua memandu proses belajar mengajar yang efektif. Jadi bagaimana dengan memandu proses belajar yang efektif, aspeknya itu ada bagaimana cara membuka proses belajar, terus muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran yang dengan nanti saya observasi. Terus yang ketiga pendekatan dalam mendampingi murid. Nah, di situ ada
aspek selanjutnya penggunaan strategi pembelajaran yang juga penting. Dan yang terakhir penutup proses pembelajaran itu di bagian di bagian kategori memandu proses belajar mengajar yang efektif. Selanjutnya di kategori yang ketiga ini ada melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Di sini ada aspeknya, ada pemberian umpan balik dan pelaksanaan asesmen. Jadi aspek-aspek ini kategori dan aspek-aspeknya ini harus penuhi nantinya ya gitu. Jadi harus dengan pahami juga ya. Nanti saya menggunakan teman-teman observasi dan kita siapkan, kita nanti bisa langsung sepakati waktunya nanti jam berapa kita observasinya dengan, terus untuk hal-hal yang diobservasi nanti apa saja, nah, kita sepakati sehingga panjenengan nanti dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ini sudah ada poin-poin yang ingin nanti saya observasi ya, itu sesuai dengan kita kesepakatan kita. Gambar apa nih? Perkakas dalam rumah. Ada gambar meja. Ada meja. Apa ini? Kasur. Ya, kasur. Apa ini? Ekros. Hari ini rumahku. Gitu aja. Rumahku. Di samping ada dinding, di bawah ada lantai, keluar masuk lewat pintu, tok tok tok, beri salam, assalamualaikum. Kalau kau masuk rumah tuntunan Rasulullah, hei wahai kawan, janganlah kau menangis, karena yang menangis menjadi tidak manis. Lingkunganku ya, perkakas dalam rumah. Gambar apa iki ya? Hah? Patriot Rogama
pasca observasi ya, dengan berarti sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran, sudah saya observasi pada pasca observasi ini kita ingin sedikit sharing ya, terkait dengan tujuan percakapan dan hasil analisis data observasi kepada jenengan ya. Terus yang selanjutnya saya ingin melakukan umpan balik, jadi itu tadi yang termasuk nanti dimasukkan atau dicatat ya di dalam lampiran 4 itu. Terus yang selanjutnya percakapan ini terkait dengan perencanaan pengembangan ya, area pengembangan mana yang direncanakan, selanjutnya nanti aksi pengembangan diri, di hasil aksi pengembangan diri bagaimana nanti sudah yang mencatat di lampiran 7 ya, sesuai dengan form-form yang sudah disediakan, lampiran observasi yang sudah disediakan. Oke Bu Dewi, pada saat jenengan tadi melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi ada analisis yang perlu kami sampaikan kepada jenengan terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, terkait dengan hasil karya seni yang dihasilkan anak itu tadi ya. Itu tadi kan sudah menggambar apa ya, kolase. Oke, menggambar kolase. Nah, nanti hasil karya seni anak ini paling tidak biar ada motivasi, motivasi anak untuk menghasilkan karya lebih. Ini paling tidak nanti mungkin dipajang di tempat-tempat kelas ya, kita pasang di kelas, nanti di situ diarsipkan di situ semua, sehingga dari hasil karya itu setiap anak punya tempat-tempat tersendiri sesuai dengan namanya masing-masing ya, sehingga terdokumentasi di situ semua. Yang paling baik mungkin nanti atau gantian nanti setiap hasil karya anak taruh di itu ada papan boleh, atau ditaruh di majalah dinding juga boleh ya. Nanti biar anak ini ada kesan suatu bentuk penghargaan kepada anak. Kalau kita pampang hasil karyanya, ini anak kan luar biasa, wah senang itu hasil karya saya, seperti itu. Oke. Jadi terkait dengan umpan balik yang di lampiran 6 itu, kalau kita cermati dari jenengan tadi pada saat saya mengobservasi jenengan, jadi ada area pengembangan dan perbaikan diri yang tidak dilakukan jenengan harusnya. Jadi di situ tadi ada pembelajaran yang terkait dengan RBP ini, pembelajaran sosial emosional ya. Ya, sosial emosional di sini ada bentuk peran ya tadi, peragaan peran ya. Itu dalam peragaan peran itu anak kan disuruh milih sesuai dengan itu mengambil keputusan ya Pak. Ya. Keputusan yang ditanggung anak, saya suruh milih kegiatan, kan ada 2 kegiatan. Ya. Yang satu gambar meja, yang satu gambar lemari. Ya. Jadi saya suruh anak memilih sesuai dengan keinginan dia. Ya. Jadi ada 2 model gambar, meja dan lemari. Nah, itu suruh milih. Iya, sesuai dengan pilihannya. Iya, nah, dengan pilihannya. Itu pilihannya ada 2 ya. Iya. Misalkan anak itu, Bu saya kepengen ini, misalkan di luar almari dan meja, kira-kira bisa ada itu? Bisa. Itu kan tadi alat-alat yang ada di dalam rumah, alat perkakas yang ada di dalam rumah. Tapi saat tadi saya itu hanya 2 saja Pak. Misalkan lebih bisa. Oke ya. Misalkan lebih kan bisa. Nanti sebelum pelaksanaan pembelajaran besok anak-anak kita mau menggambar misalkan. Anak-anak bingung menggambar apa misalkan. Nah, dia milih meja, milih kursi, milih apa, itu kan ada pilihan lebih banyak lagi. Tidak hanya 2. Tadi kan hanya almari sama meja. Jadi anak kan milih salah satu. Tapi kalau ada beberapa pilihan ini anak milihnya. Iya Pak. Terus untuk yang perencanaan di area pengembangan tadi, jenengan di sini pengen memperbaiki apa di dalam RBP ini yang terkait dengan ini?
yaitu melatih kesabarannya Pak, kesabaran Kesabarannya, ya? anak, nggih. Mungkin Karena kebanyakan anak kan ingin cepat selesai. Oke. Jadi anak biasanya buru-buru ya? Iya, buru-buru. Buru-buru, Iya. terus ini pengennya nanti waktunya mungkin dikasih jeda agak sedikit panjang, karena diberi pengertian, Iya. gambarnya yang artinya nggak usah buru-buru, Iya, artinya bisa bisa. maksimal lah Iya. sebenarnya. Iya. Dan aksinya pengembangan tadi kami masukkan di lampiran 7 ya. Jadi jenengan nanti dalam memberi ruang waktu dalam anak ini menggambar, ini diberikan keleluasan waktu, diberi pengertian bisa buru-buru, sehingga anak ini biasanya kan kalau gambar itu kan sebenarnya cepet-cepetan, ini kan bukan membaca cepet-cepetan ya. Kadang-kadang kan dengan kelengkapan yang dipersiapkan ya untuk belajar oleh anak kan besok anak-anak kita rencanakan ini ya gitu. Paling kita kan tahu anak Ya, besok pagi kegiatan kita iya itu. jadi ini menurut panjenengan ya apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki terkait dengan pembelajaran kedepannya menurut Terus saya berbeda. Dan saat ini saya lakukan mungkin sudah baik, tapi masih perlu saya tingkatkan lagi, yaitu dengan tadi banyaknya media ya, Pak. Iya, banyaknya pilihan media. untuk gambarnya saya terlalu cepat ini yang berdiri adalah mungkin terapi yang Iya, iya. oke.